Kalau Mbak Friska sendiri untuk yang investasi sendiri ya, itu cenderung aliran yang mana? Aku sebenarnya dulu aliran trader. Oh, dulu trader. Dulu, karena kan modal masih terbatas jujur ya. Jadi waktu itu juga belum kepikiran untuk long term invest ya. Umur 18 tahun mau invest long term apaan gitu ya. Belum kepikiran dana pensiun lah, dana pendidikan gitu. Jadi ya jujur dulu lebih banyak belajar trading ya. Karena waktu masih mendukung, ilmu ya masih mau belajar. Nah semenjak mulai mungkin udah berumah tangga, udah punya anak, aku lebih dominan ke long term invest sambil ya swing dikit-dikit gitu. Apalagi sekarang aku memang jujur lebih banyak lagi aktif-aktifnya belajar ke foreign market, di market bursa luar gitu. Wah, sekarang dulu 18 tahun masuk pasar saham Indonesia. Sekarang udah merambah pasar global nih. Pasar mana aja tuh? Sejauh ini baru US, China pun masih yang Shenzhen Stock Exchange sama Tadawul, Saudi Arabia. Luar biasa. Udah kemana-mana. Ya biar go global. Iya. Selama di pasar saham Indonesia pernah nggak multi bagger gitu? Multi bagger enggak pernah ya? Karena kan aku dulu seringnya trading ya. Maksudnya bukan yang menunggu sampai cuan multi bagger itu tadi. Kadang biasanya TP udah 20% udah berapa TP kayak gitu. Ya cuan tipis-tipis bungkus kayak gitu. Kadang swing pun sampai sekarang masih tetap berlaku kayak gitu. Cuan-cuan tipis bungkus gitu. Kalau long term lebih ngandelin dividen. Oh dividen. Berarti nyari yang dividen yieldnya tinggi ya? Iya, ya pokoknya minimal di atas 3% kayak indikatornya Warren Buffett ya. Ya udahlah oke kayak gitu. Oh itu yang untuk long term. Iya untuk long term. Yang untuk long term tadi dalam satu porto berapa banyak sahamnya? Enggak banyak. Oh enggak banyak? Enggak. Aku tuh semenjak mungkin gak aktif trading ya. Ya trading pun juga dulu paling cuma beberapa saham ya. Gak sampai 5 lah. Gak sampai 5 emiten. Iya. Rugi pernah? Ya pasti pernah. Cut loss gitu pernah? Oh pernah. Pernah. Ya semua pemula dulu di era masa-masa newbie pasti pernah ngalamin cut loss. Ya even pas pandemi pun rugi banyak tapi ya floating loss sih. Gak sampai cut loss itu juga pernah. Di atas 50% floating loss pernah juga. Di portonya? Di portonya. Pas kemarin COVID ya? Pas COVID. Jadi pernah pegang salah satu saham di Wall Street tapi dia emiten China. Turun tuh pandemi sampai 65%, ya aku tetap hold. Sekarang udah balik? Udah cuan. Wah. Ya pas pandemi kayaknya semua saham bagus ya turun semua sih. Itu gila-gilaan turunnya. Kalau cut loss pernah gede juga? Cut loss gede pernah secara persentase ya pernah di atas. Kalau gedenya sih paling mungkin di atas 20% lah. Iya. Tapi enggak yang sampai di atas 50% itu cut loss belum pernah sih. Setiap hari sekarang ngeliatin market nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Ngeliatin paling untuk sekedar kebutuhan bikin konten. Ya, tapi dalam artian bukan yang untuk mempengaruhi keputusan investasi itu enggak gitu. Karena mungkin ya udah bukan fasenya ya. Maksudnya faseku waktu yang mantengin market tiap hari terus ngeliatin saham itu mungkin udah di 5 tahun awal dulu ya. 2010 sampai 2015 lah. Tapi setelah itu kan rata-rata psikologi kita pasti udah kebentuk dengan baik gitu. Artinya udah gak gampang terdistraksi dengan berita atau isu lah, rumor segala macem. Jadi mantengin market cuma sebatas ya baca berita. Tidak untuk dalih atau dasar pengambilan keputusan investasi buru-buru ya atau tanpa perhitungan gitu. Tadi pernah cut loss, tentu itu jadi pelajaran berharga gitu ya. Iya. Apa yang bisa ditarik dari situ? Yang ditarik dari pengalaman cut loss sebenarnya jangan sampai labil sih di market ya. Artinya maksudnya misal kita emang mau trading ya harus emang disiplin cut loss. Yang sering terjadi kan aku pun dulu waktu masih pemula ngalamin trading saham turun nyangkut udah dibiarin gak berani cut loss. Jadi tadinya niatnya trader terus jadi investor. Iya, itu sering ya. Seringnya gitu. Ya aku pun juga pasti dulu pernah mengalami fase kayak gitu. Nah dari situ aku belajar kalau yang emang pengen trading ya emang harus disiplin cut loss. Selama akhirnya aku berpindah
profil risiko berubah ke lebih ke fundamental jangka panjang, ya nyaris tidak menjual saham dalam posisi loss. Karena prinsip sederhana orang dagang aja kan, jual ketika untung gitu. Selama sahamnya bagus ya udah biarin aja. Mau naik turun santai aja ya. Santai aja lah, aku tetap tiap hari ngurus anak, antar jemput sekolah, udah tinggal aktivitas aja gitu. Jadi memang harus dari awal kita harus menentukan kan, ini saya mau jadi trader atau mau jadi investor kan. Betul. Berarti akunnya dipisah antara yang untuk trading sama untuk yang long investment. Aku pribadi enaknya dipisah seperti itu. Karena aku menyadari sih namanya profil risiko itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Artinya mungkin sekarang karena anak-anakku masih kecil nih, aku jadi lebih dominan gak bakal sempet trading. Tapi kan gak menutup kemungkinan karena dari awal aku dulu suka belajar trading, mungkin pas anak-anak udah gede, udah pada udah bisa mandiri, mungkin aku bisa aktif lagi trading gitu. Jadi biasanya profil risiko ini benar-benar menyesuaikan situasi kondisi kita saat ini gitu. Sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi nggak usah terlalu saklek lah gitu ibaratnya. Ada punya berapa akun di pasar saham Indonesia? Nggak banyak. Tapi yang pasti dipisah ya tadi ya. Dipisah antara yang untuk kepentingan trading kalau masih mau, sama yang untuk kebutuhan investasi jangka panjang gitu. Ya biar lebih gampang kontrolnya sebenarnya. Berarti kayak kemarin ada berita yang MSCI terus perang, nggak terlalu stres gitu ngeliatin porto gitu ya. Ya untuk kita yang jam terbangnya udah tinggi sih sebenarnya enggak ya Mas. Tapi kan kalau kita ngelihat teman-teman newbie, pemula di luar sana, ya pasti mereka panik. Dan itu kan hal yang wajar lumrah. Jadi kalau ditanyakan ke aku tentu jawabannya tidak sama sekali gitu. Mau dunia jungkir balik gimana, ya paling kita jadi langsung mikir strateginya kan, wah gimana nih, apakah mulai kita naikin likuiditas, cash positionnya kita naikin gitu, injek modal lagi untuk Xerox waktu-waktu apa gimana. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah lama di market mungkin lebih mikir ke strateginya gimana nih jangka pendek ngadepin market kayak gini gitu. Tuh kalau sudah jam terbangnya tinggi kayak gini nih, jadi market turun malah nambah RDN ya, top up RDN ya. Iya mikirnya aduh nih harus top up lagi nih, kalau ada ini yang diskon turun sayang banget cuma jadi penonton gitu. Iya. Sering nggak ngalamin seumpama FOMO gitu, jadi kayak taruhlah tahun lalu saham-saham Konglo naik banyak, sementara saham-saham Mbak Friska ya naiknya kan pelan-pelan. Kalau untuk investor itu perasaan gitu ada nggak? Wah kenapa saya nggak beli saham ini gitu? Kalau beli kan saya bisa udah cuan banyak gitu. Sering kayak gitu? Ada tapi nggak sering ya. Perasaan kayak gitu ada sih. Wah ini yang Gen Z kan biasanya pada ini ya FOMO saham-saham Konglo ya belakangan ini gitu. Tapi ya aku tetap strike sesuai ini sesuai kebunku aja lah, ngurusin kebun sendiri gitu, ngurusin porto sendiri gitu. Jadi nggak terlalu terus distraksi melihat kebun orang-orang, wah cuannya luber ya, mau cuan sampai multi-bagger ternyata punyanya 2 lot ya percuma juga gitu. Mungkin karena aku udah cukup lama, jadi ya udah lebih optimize di lotnya, dividennya lebih dapat gede, ya passive income lah ibaratnya ngejarnya di situ.